Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ramadhani, kelas 4 CPAI STI Amsa. Di sini saya akan memenuhi syarat perkuliahan mata kuliah Perencanaan Pengajaran PAI yang diampu oleh Dr. Yusuf Ridwan, MPD, mengenai desain evaluasi dan remedial atau rencana penilaian pembelajaran atau sistem penilaian dan program tindak lanjut. Yuk teman-teman, kita simak dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa support aku ya lewat subscribe dan like-nya. Untuk itu langsung saja ke video. Nah, di sini ada definisi evaluasi. Evaluasi berasal dari kata evaluation yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi evaluasi yang berarti suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Sedangkan menurut istilah mengungkapkan bahwa evaluasi menunjuk pada suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai pada sesuatu. Nah, kalau biasanya evaluasi ini adanya tuh di akhir, seperti kita melaksanakan suatu kegiatan pasti ada evaluasinya, atau ketika kita menjadi guru di akhir pembelajaran pasti ada evaluasi untuk anak-anak kita ke depannya agar menjadi lebih baik. Selanjutnya, fungsi evaluasi. 1. Sebagai alat penting sebagai umpan balik bagi siswa. 2. Alat penting mengetahui bagaimana ketercapaian siswa dalam menguasai tujuan yang telah ditentukan. 3. Memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. 4. Untuk para pengembang kurikulum khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. 5. Umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan di sekolah. Jadi intinya fungsi evaluasi ini adalah untuk penilaian kita agar menjadi lebih baik lagi di hari selanjutnya, untuk menjadi cerminan buat kedepannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Next, jenis dan teknik evaluasi. Jenis evaluasi ada 3, yaitu evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan evaluasi penempatan. Evaluasi formatif ini tujuannya untuk menilai tingkat ketercapaian KD. Evaluasi sumatif dilaksanakan di setiap pertengahan dan akhir pembelajaran, dan yang disebut dengan evaluasi penempatan dilaksanakan untuk menempatkan peserta didik dalam suatu program pendidikan atau jurusan yang sesuai dengan kemampuan dan minat peserta didik. Ada pula teknik evaluasi. Tekniknya ada 2, bisa dengan teknik evaluasi pembelajaran tes seperti tes tulis atau tes lisan, pilihan ganda, menjodohkan, dan lain-lainnya. Masih banyak ya tes itu. Terus ada juga teknik evaluasi pembelajaran non-teks seperti wawancara, pengamatan, penyebaran angket, atau mengamati dokumen-dokumen. Jadi yang non-teks mah enggak dites, cuman si pengamatnya itu cuma melihat dari mengamati dokumen-dokumen yang ada atau misalnya wawancara dan lain-lain ya. Next, lanjut kepada topik remedial. Setelah evaluasi, lalu bisa dilakukan dengan remedial. Misalnya, setelah evaluasi itu ada anak yang kurang, maka kurangnya itu untuk menambah nilai, si anak harus mengerjakan tugas yang diberikan dengan remedial untuk memperbaiki atau menambah nilai yang masih kurang. Nah, sedangkan di sini pengertian remedial adalah program pembelajaran perbaikan yang khusus diberikan guru kepada siswa atau individu atau kelompok. Karena siswa tersebut memiliki masalah dalam belajar atau kurang atau tidak menguasai materi belajar. Intinya dari remedial ini adalah perbaikan. Misalnya ada siswa, si A ini mendapatkan nilai 50, sedangkan KKM-nya itu 70. Maka untuk memperbaiki nilai tersebut, diberikan tugas tambahan untuk memperbaiki nilai tersebut. Nah, tugas tambahan tersebut disebut dengan remedial. Next, tujuan remedial, membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Tujuannya, kalau perbaikan pasti ya, untuk menjadikan siswanya lebih baik lagi. Next, fungsi remedial sebagai korektif, sebagai pemahaman, sebagai pengayaan, sebagai fungsi akselerasi atau percepatan belajar, dan berfungsi sebagai terapeutik, membantu mengatasi kesulitan belajar yang berkaitan dengan aspek sosial, aspek pribadi, seperti merasa dirinya kurang berhasil belajar. Nah, misalnya ada anak yang dia tuh udah nilai KKM, tapi merasa masih kurang karena menurut dia tuh kalau KKM itu masih belum cukup. Maka anak tersebut meminta tugas tambahan kepada gurunya untuk mendapatkan nilai yang lebih. Maka itu juga boleh ya, asalkan si anak mampu menanggung resiko kalau misalnya ketika remedial malah lebih jelek, kan nilainya bakal lebih jelek kayak gitu. Next, prosedur remedial. Prosedurnya ada 5. Pertama, analisis hasil diagnosis atau proses pemeriksaan terhadap siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar. Jadi dianalisis dulu siswanya teh, apakah benar nih itu emang kurang belajarnya atau emang sulit belajarnya. Kalau sudah benar, maka prosedur yang kedua adalah menemukan penyebab kesulitan. Misalnya si A ini kurang belajar karena dia itu lebih condong kepada game. Maka kita sebagai guru harus mengingatkan kepada siswa tidak boleh berlebihan ketika bermain game. Terus prosedur ketiga adalah menyusun rencana kegiatan remedial. Rencananya misalnya remedialnya dengan membuat tugas, memprint out, atau misalnya memberikan tugas secara tes atau secara tulis kayak gitu. Terus yang keempat adalah melaksanakan kegiatan remedial. Misalnya remedialnya udah ditentukan, yaitu menulis tentang lingkungan misalnya. Terus maka kegiatannya pun seperti itu ya, anak disuruh untuk menulis
tentang lingkungan, misalnya teh menulis pidato atau mempraktekkan pidato remedialnya itu seperti itu. Terus yang kelima, menilai kegiatan remedial. Penilaian ini dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Next, strategi dan teknik remedial. Tekniknya bisa dengan menggunakan pemberian tugas atau melakukan aktivitas fisik seperti demonstrasi, praktek, atau diskusi. Ada pula kegiatan kelompok atau tutorial sebaya atau menggunakan sumber lain. Nah, mungkin ada yang sebagian orang ada yang merasa aneh, apa itu tutorial sebaya? Tutorial sebaya ini adalah belajar dengan teman sesama. Misalnya, A ini merasa kurang, maka si A ini harus belajar dari si B. Si B nilainya udah bagus. Nah, si B ini mengajarkan kepada si A. Jadi seperti gurunya si tapi sebaya, seumuran, masih seumuran seperti itu. Terus menggunakan sumber lain, menggunakan teknik yang lain yang telah ditentukan oleh guru yang bersangkutan. Next, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Ada valid, ada mendidik, ada adil dan objektif, ada keterbukaan, ada menyeluruh, ada berkelanjutan, berorientasi pada indikator ketercapaian, dan yang terakhir sesuai dengan pengalaman belajar. Nah, di evaluasi pembelajaran ada prinsip-prinsipnya. Valid. Valid itu artinya kesesuaian alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Misalnya apabila alat ukur tidak memiliki kesolihan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk juga salah dan kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah. Terus mendidik. Mendidik itu memberikan semangat positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Seperti guru ya, tugasnya itu mendidik kepada siswa. Adil dan objektif. Nah, harus adil ketika kita misalnya tuh menanya kepada murid, nggak boleh kita menanya itu kepada murid yang memang kita sukai, nggak boleh kayak gitu. Harus semuanya kebagian ketanya, harus semuanya kebagian menjawab gitu ya. Terus keterbukaan. Nah, nilai ini harus terbuka kepada siswa. Misalnya kalau kalau siswanya bagus, nah nilainya juga bagus gitu. Tugasnya bagus, ngerjain, terus rajin, maka nilainya juga bagus. Terus berkelanjutan. Berkelanjutan ini dilaksanakan dan dilakukan secara terus-menerus. Yang ketujuh, berorientasi pada indikator. Sistem penilaian ini, pembelajaran harus mengacu pada indikator ketercapaian yang sudah diterapkan berdasarkan kemampuan dasar atau minimal dan standar kompetensinya. Misalnya, ketercapaian indikator ini, misalnya si A itu mampunya tuh sampai sini loh, maka ya kita juga sampai sana gitu. Memberikan tugasnya atau memberikan nilainya itu sesuai kemampuan siswa. Terus sesuai dengan pengalaman belajar. Sistem penilaian ini adalah pembelajaran sesuaikan dengan pengalaman belajar. Misalnya jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas atau problem solving, maka evaluasi harus diberikan dengan baik dan proses keterampilan proses maupun produk hasil menggunakan problem solving. Seperti itu ya. Next, merumuskan langkah-langkah menyusun pembelajaran. Di sini langkah-langkahnya ada 7. 1. Merumuskan tujuan khusus. 2. Menemukan pengalaman belajar yang akan diterima siswa. 3. Menentukan kegiatan belajar. 4. Menentukan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. 5. Menentukan alat dan bahan untuk belajar. 6. Perhatikan fasilitas fisik. 7. Merencanakan proses evaluasi dan pengembangan. Next. Oh, sudah ternyata ya guys. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kirim lewat komentar ya. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.